kelompok 9 akan menerangkan tentang geografi politik luar negeri, yang dimana kelompok ini saya sendiri Khairul dan teman saya M. Tholib. Di sini geografi politik luar negeri yang akan kami angkat adalah di laut konflik di Laut Cina Selatan, di mana Qobuz itu menyatakan untuk negara yang berpotensi mengalami konflik ini di Laut Cina Selatan adalah ada 6 negara. Yang pertama adalah Cina, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga ada Filipina, ada Taiwan, ada Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara ini adalah negara yang dimana ingin memanfaatkan Laut Cina Selatan itu untuk kepentingan di negaranya, karena di Laut Cina Selatan memiliki sumber daya yang besar untuk dikelola dan dinikmati oleh negara-negara di 6 tersebut tadi. Dan Indonesia sendiri itu sebenarnya mempunyai peluang dalam rangka memediasi permusuhan antar Amerika Serikat dengan Cina. Di sini karena Laut Cina Selatan adalah jalur untuk menghubungkan Asia dan Amerika dan benua-benua yang lain, maka Laut Cina Selatan ini adalah menjadi hal yang sangat diperebutkan oleh negara-negara yang lain. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mehmet. Oke, di sini saya Muhammad Tholib akan meneruskan presentasi dari teman saya yaitu Khairul. Kalau begitu langsung saja saya akan menjelaskan tentang konflik di Laut Cina Selatan yang dipicu oleh klaim atas pulau dan perairan oleh Cina, Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Wilayah menjadi sengketa ini termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Laut Cina Selatan menjadi tempat yang strategis untuk jalur laut penghubung antara Asia dan Amerika, serta Laut Cina banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar Laut Cina. Keenam negara pengklaim itu berkepentingan untuk menguasai hak untuk stok perikanan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap cadangan minyak dan gas, serta mengontrol jalur pelayaran di Laut Cina Selatan. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara fenomena tersebut dengan konsep dan prinsip geografi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Cina Selatan memiliki arti yang strategis bagi bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, namun posisi Indonesia sebagai negara tersebar, maksud saya negara terbesar di ASEAN, membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutannya. Konflik Laut Tiongkok Selatan setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Tiongkok Selatan penting bagi Indonesia. Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia. Kedua, konflik dan instabilitas di Laut Tiongkok Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara. Dan yang terakhir, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau begitu saya akhiri, selamat sore. Jono Joni pangkil kapes kalaku buka hatiku siramu sejelas-jelas hai sompo pengharapanku Jono Joni joget